can't make it. Baik, saya di sini akan melanjutkan wawancara saya dengan narasumber yang bernama Nanang Maulana. Oke. Saya di sini akan bertanya dua pertanyaan, Mas, tentang hak dan kewajiban. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang hak dan kewajiban yang ada di Indonesia? Mungkin saya sebagai warga negara ya. Yang saya ketahui tentang hak itu ialah sebuah hasil dari kewajiban tersebut. Dan kewajiban menurut saya, menurut pandangan saya, kewajiban itu ialah suatu yang harus lakukan. Jadi dalam konteks kewajiban tersebut, warga negara harus mematuhi hukum atau suatu peraturan yang ditentukan oleh atasan, yaitu pemerintah. Oke, jadi singkatnya seperti ini. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan hak adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Ya. Dalam konteks tersebut, hak dan kewajiban itu harus berseirama. Jika salah satunya itu tidak sejajar, tidak berseirama, tidak balance, itu menimbulkan suatu ketidakadilan. Jadi timbulnya suatu ketidakadilan, maka ada suatu atau suatu kelompok atau suatu warga negara yang yang dirugikan mungkin ya. Oh iya, yang dirugikan. Oke. Baik, kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Apakah Anda pernah mendapatkan hak dan melakukan kewajiban sebagai warga negara di Indonesia? Gimana Mas? Oke, baik, saya ulang. Apakah Anda pernah mendapatkan hak dan melakukan kewajiban sebagai warga negara di Indonesia? Oh, tentu. Saya sebagai warga negara memiliki hak. Dari hak tersebut saya mendapatkan, contoh kecilnya, saya mendapatkan seperti pendidikan. Dalam pendidikan tersebut yang bertanggung jawab atas pendidikan itu ialah pemerintah. Jadi selama saya seorang siswa, seorang mencari ilmu, fi talabil ilmi, dalam artian pemerintah wajib memfasilitasi. Oke. Kemudian kewajiban yang pernah Anda lakukan mungkin? Kewajiban yang pernah, contoh kecil saja. Oh, contoh kecil. Ya. Menghargai satu sama yang lain. Oke. Dengan menerima dan toleransi sesama antar suku, budaya, antar dan umat beragama. Umat beragama. Seperti yang Allah berfirman dalam Al-Qur'an, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu. Masyaallah. Mungkin gitu yang saya sampaikan. Oke, jadi untuk hak dan kewajiban intinya kalau haknya adalah mendapat pendidikan, dan contoh kecilnya, dan kewajibannya adalah menghargai orang lain. Iya. Oke, jadi kita bisa menerapkan kewajiban dan hak itu dalam saat kita mengenyam pendidikan. Iya. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat pagi, dengan saudara siapa? Dimas. Dengan saudara Dimas. Baik, pada pagi hari ini saya meminta saudara untuk menjadi narasumber saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Baik, saudara Dimas, apa yang saudara ketahui tentang hak dan kewajiban yang ada di Indonesia? Menurut saya, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah
sesuatu yang mengikat dan harus dipenuhi. Oh, berarti menurut Anda hak itu suatu hal yang mutlak untuk Dimiliki. seseorang dimiliki seorang, dan juga kewajiban itu sebuah hal yang mengikat yang harus dilakukan untuk setiap orang. Baik, untuk selanjutnya, pernahkah saudara mendapatkan hak dan kewajiban atau melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Kalau itu ya pasti pernah ya. Kalau untuk hak, contohnya seperti saya berhak mendapatkan atau menikmati fasilitas umum seperti jalan dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan untuk kewajiban, contohnya saya harus atau wajib untuk mentaati peraturan lalu lintas. Baik, berarti Anda itu pernah mendapatkan hak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Indonesia seperti toilet umum ataupun jalan-jalan yang lainnya. Dan yang kewajiban itu Anda mentaati peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia agar sesuai dengan peraturan dan tidak membahayakan orang lain. Baik, terima kasih. Jawabannya yang sangat memuaskan. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, saudara. Sama-sama. Oke, dengan Kak Zulfa ya. Ya, betul. Kak Zulfa jurusan apa? Saya Fakultas Ekonomi dari jurusan akuntansi. Oke, akuntansi ya berarti. Ya. Oke, di sini saya akan bertanya mengenai hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Apa sih yang kakak ketahui tentang hak dan kewajiban sebagai warga di Indonesia? Nah, kalau hak dan kewajiban itu yang saya ketahui, kalau hak itu kan ya apa yang kita dapatkan sejak kecil, sejak kita menjadi warga negara. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang wajib kita laksanakan sebagai warga negara. Contohnya seperti kita mendapatkan hak untuk hidup, mendapatkan hak untuk pendidikan, berkumpul, berpendapat, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban itu ialah implementasi kita, bagaimana kita memberikan hak-hak itu juga kepada orang lain begitu. Seperti orang lain berhak untuk mendapatkan pendidikan, orang lain berhak untuk beribadah dan lain sebagainya. Oke. Dari yang kakak sebutkan tadi, apakah kakak ini sudah merasakan atau mendapatkan hak dan kewajiban di Indonesia ini? Tentunya sudah, karena saya sudah mendapatkan hak untuk memiliki pendidikan, saya sudah memiliki hak untuk bisa hidup, mendapatkan tempat tinggal dan berkeyakinan dan berpendapat. Tapi mungkin untuk sebagian orang mereka tidak mendapatkan peradilan hukum yang merata, mungkin itu yang hak untuk mendapatkan peradilan hukum. Mungkin itu karena mungkin hukum di Indonesia itu masih kurang merata. Oh gitu, berarti emang di Indonesia ini belum meratakan persamaan atas hukum di Indonesia. Iya, betul. Oke. Baik, cukup 2 pertanyaan aja Kak Jul. Ya. Mungkin terima kasih sampai saat ini dan maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama rekan saya yaitu Nurul Hanifah. Di sini saya akan memberikan pertanyaan mengenai hak dan kewajiban bagi warga negara. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang hak dan kewajiban yang ada di Indonesia? Menurut saya, hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Setiap warga negara yang yang melakukan haknya, maka dia yang melakukan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan hak dia sebagai warga negara. Jadi hak itu ada sejak seseorang itu dilahirkan, dan kalau kewajiban itu sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang tersebut. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu apakah Anda pernah mendapatkan hak dan melakukan kewajiban sebagai warga negara Indonesia?
Ya tentu ya saya melaksanakan hak dan kewajiban. Contohnya dalam ruang lingkup itu keluarga dan sekolah, saya menjalankan kewajiban dan hak saya sebagai pelajar. Terus kalau di dalam lingkungan masyarakat itu saya melakukan hak dan kewajiban saya itu dengan saling toleransi, menjalin silaturahmi, gotong royong, terus dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita tanya-tanya narasumber kita tentang hak dan kewajiban warga negara. Apa yang kakak ketahui tentang hak dan kewajiban warga negara? Sebagai warga negara ya, kita kan memperoleh dua hal, yaitu hak dan kewajiban. Kalau hak ya sesuatu yang berhak kita terima sebagai warga negara, misalnya hak untuk berpendapat, hak untuk berpendidikan, hak untuk berorganisasi dan lain-lain. Jadi yang berhak kita dapat. Kalau kewajiban ya sebagai warga negara kita juga punya kewajiban seperti membayar pajak, kewajiban untuk membela negara, dan kewajiban yang kita berikan di samping kita menerima hak. Kemudian sebagai warga negara sendiri, apakah kakak pernah mendapatkan hak tersebut dan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut? Oh, tentu untuk hak pasti saya sudah mendapatkan ya sebagai warga negara. Misalnya hak untuk berpendidikan, saya alhamdulillah juga melaksanakan pendidikan di masa sekarang. Terus hak untuk berpendapat misalnya, jadi di masyarakat pun saya juga mempunyai hak untuk bersuara. Terus hak untuk berorganisasi, saya juga bisa ikut organisasi. Menurut saya juga punya hak itu, hak hidup dan lain sebagainya. Terus kalau kewajiban-kewajiban yang udah kakak lakuin tuh kayak gimana contohnya? Kalau kewajiban sih lebih kayak umum ya, kayak seperti membayar pajak, itu pasti saya dan keluarga saya itu juga membayar pajak. Terus seperti kewajiban saya untuk mencintai produk dalam negeri. Nah, saya sendiri tuh lebih suka menggunakan produk-produk dalam negeri seperti itu. Mungkin itu sudah termasuk ya. Iya, juga di situ mungkin itu aja. Oke, terima kasih atas sesi sharing-sharingnya ya kak. Sama